Jadi, kami akan menjelaskan analisis permasalahan dari UMKM Tahtana dalam pengelolaan sistem operasional. Tahtana adalah merek fashion lokal asal Depok yang lahir dari ambisi untuk menghadirkan rasa percaya diri melalui pakaian. Nama Tahtana sendiri melambangkan posisi yang berwibawa sekaligus kenyamanan maksimal, seolah penggunanya sedang duduk di tahta miliknya sendiri. Fokus utama produk Tahtana adalah fashion celana yang dirancang agar nyaman dipakai, tetap stylish, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Dengan harga yang masih cukup terjangkau, yaitu Rp125.000, untuk pemasaran Tahtana hadir di berbagai platform digital seperti Shopee, TikTok, dan Instagram. Di media sosial, Tahtana dapat ditemukan melalui akun Instagram @tahtana.official, Shopee Tahtana Official, dan TikTok tahtana.official. Saat ini, Tahtana masih menghadapi beberapa permasalahan dalam pengelolaan data. Yang pertama, pencatatan data produk dan transaksi masih dilakukan secara sederhana sehingga belum terorganisir dengan baik. Hal itu menyebabkan kesulitan dalam memantau ketersediaan stok, khususnya untuk setiap varian warna celana. Selain itu, data transaksi penjualan belum tersimpan secara terpusat dan terstruktur, sehingga pemilik usaha kesulitan mengetahui total penjualan serta produk yang paling diminati oleh konsumen. Akibatnya, proses pembuatan laporan penjualan membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan dan memiliki resiko kesalahan. Kebutuhan sistem untuk operasional. Yang pertama, dibutuhkan sistem yang mampu menyimpan data produk celana secara rapi dan terstruktur. Yang kedua, sistem harus dapat mencatat setiap transaksi penjualan dengan mudah dan akurat. Yang ketiga, diperlukan pengelolaan stok agar jumlah barang selalu terpantau dan sesuai kondisi sebenarnya. Yang keempat, sistem perlu menyimpan data pelanggan untuk mendukung proses penjualan. Yang terakhir, dibutuhkan laporan penjualan dan stok yang dapat diakses dengan cepat oleh pemilik usaha. Lalu slide selanjutnya, tujuan pengembangan sistem. Yang pertama, membantu Tahtana mengelola data produk dari penjualan dengan lebih rapi dan mudah. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam pencatatan transaksi sehari-hari. Yang ketiga, mempermudah pemantauan stok celana agar selalu sesuai dengan kondisi nyata. Yang keempat, menyajikan informasi penjualan yang jelas untuk melihat perkembangan usaha. Yang terakhir, membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat dan tepat. Slide selanjutnya, skenario penggunaan sistem. Yang pertama, admin mengelola data produk celana yang dijual, termasuk penambahan produk baru dan memperbarui data yang sudah ada. Yang kedua, setiap kali terjadi penjualan, transaksi dicatat ke dalam sistem agar tidak ada data yang terlewat. Yang ketiga, sistem otomatis menyesuaikan jumlah stok sesuai dengan produk yang terjual. Yang keempat, data penjualan tersimpan dengan rapi sehingga mudah dicek kembali kapan saja. Yang terakhir, pemilik usaha dapat melihat kondisi penjualan dan stok untuk mengetahui perkembangan usahanya. Baik, kita akan membuat suatu sistem yang mengelola data pembelian di UMKM Tahtana. Di sini kita punya relasi UMKM dan pembelian. Pertama-tama kita buat entitas karyawan, karena dalam suatu usaha pasti ada karyawan. Di entitas karyawan ini ada nama ID karyawan sebagai PK-nya, nama karyawan dan jabatan. Lalu yang kedua, kita membuat entitas pelanggan. Di entitas pelanggan ini kita punya ID pelanggan sebagai PK-nya. Lalu ada nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga, kita membuat entitas produk. Di entitas produk ini di mana ID produk menjadi PK, lalu ada nama produk, warna, ukuran, harga, dan stok. Yang keempat, kita buat entitas pesanan yang mempunyai atribut ID pesanan, ID pesanan sebagai PK-nya. Lalu ada ID pelanggan, tanggal pesanan, total harga, dan platform pesanan. Yang terakhir ada detail pemesanan.
kita buat detail pemesanan dengan atribut ID pesanan dengan PK-nya, lalu ada ID detail pesanan, ID produk, jumlah, dan total. Mana sih? Bangke. Oke, akan dilanjutkan oleh saya di Purnama. Kali ini kita akan membahas relational modelnya, ya, di relational model. Di sini kita bakal ngelihat gimana tabel-tabel ini saling berhubungan melalui relasi one to many. Pertama, di sini ada tabel pelanggan. ID pelanggan di sini berperan sebagai primary key-nya atau kita sebut PK-nya. Dia, tabel pelanggan ini mempunyai hubungan dengan tabel pesanan. Apa hubungannya? Yaitu one to many. Karena logikanya satu pelanggan bisa bisa melakukan banyak pesanan. Lalu kedua, di sini ada tabel karyawan. ID karyawan di sini berfungsi sebagai PK-nya dan mempunyai hubungan ke tabel sebelumnya, yaitu tabel pesanan. Karena logikanya satu karyawan bisa melayani banyak pesanan. Selanjutnya kita akan membahas tabel pesanan. Nah, di sini adalah pusatnya. Karena di sini ID pesanan sebagai primary key-nya, tapi di sini juga ada ID pelanggan sebagai foreign key-nya. Inilah yang jadi jembatan ke tabel-tabel sebelumnya. Terus selanjutnya ada detail pesanan. Di sini posisinya lumayan unik karena dia mencatat rincian per barangnya. Dia mempunyai hubungan one to many dengan tabel pesanan tadi ini. Supaya satu nomor nota atau riwayat pembelian atau penjualan bisa menampung banyak barang belanjaan. Terus terakhir ada tabel produk. Primary key-nya atau PK-nya yaitu ID produknya. Dia mempunyai hubungan one to many dengan tabel detail pesanan. Supaya satu jenis produk yang sama bisa dibeli oleh banyak orang yang berbeda dan muncul di banyak baris detail pesanan. Intinya, sistem ini tuh udah dirancang biar datanya itu gak tumpang tindih dan semua transaksi terekam jelas. Siapa yang beli, siapa yang jual, dan apa barangnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum. Halo semuanya, sesi selanjutnya saya akan membuat database untuk UMKM Tahtana. Database ini diperuntukkan untuk pengolahan pemesanan, khususnya pengolahan produk. Oke, kita aja langsung. Pertama-tama kita buka exam control panelnya, kita start dulu. Kita buat baru, kita bikin namanya Tahtana Fashion. Selanjutnya kita use database-nya. Oke, di sini udah kita use. Selanjutnya di sini masih kosong tabelnya. Kita bikin dulu tabel pertama itu tabel pelanggan. Di sini atributnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Oke. Tabel pelanggan. Langsung masukin aja ID pelanggannya, itu kita masukin integer auto increment
pertama ini menjadi primary key. Selanjutnya itu ada nama pelanggan, isi chart 30 aja. Selanjutnya ada alamat caranya isi 50. Selanjutnya nomor telepon kita kasih integer 15 tutup kurung. Oke, tabel pertama sudah jadi. Selanjutnya kita bikin tabel karyawan dulu. Di sini entity-nya ada ID karyawan, nama karyawan, nama jabatan. Create table karyawan, ID karyawan kita masukin saja auto increment dan kita set primary. Selanjutnya nama karyawan varchar kita kasih 30 aja sama. Selanjutnya ada jabatan varchar 10 kurung koma. Selanjutnya kita bikin tabel aja, nanti pesanan setelahnya. Di sini tabel produk ada di produk sebagai primary key, nama produk, warna, ukuran, harga, dan stok. Create tabel produk, ID produk, int auto increment primary key. Selanjutnya nama produk varchar, nama produknya 20 aja deh, 10 aja nama produknya karena nggak terlalu panjang. Selanjutnya ada warna tuh ukuran kita masukin di kita kejar aja dah. Atau varchar ada harga kita trigger aja integer. Oke. Selanjutnya kita bikin tabel pesanan Jinki ID pesanan reference ke tabel pelanggan di ID pelanggan. Tutup. Oh salah ada reference kurang S. Oke. Kita kurang satu tabel lagi, tabel data pesanan. Create tabel detail pesanan.
ID pesanan. Selanjutnya kita akan membuat tabel detail pesanan. Oke, tabel pesanan. Pertama itu ada ID pesanan. Memiliki. Selanjutnya ada ID detail harga dan ID pelanggan dan ID produk. Pelanggan, ID produk. Sorry, ini salah. ID detail ente auto increment memiliki. Baru di sini ID pesanan ente ID produk. Selanjutnya ada jumlah ente dan total harga. Selanjutnya kita menghubungkan detail ID pesanan ke tabel pesanan dan ID produk ke tabel produk. Caranya itu kita login key ID pesanan reference ke tabel pesanan ID pesanan. Login key ID produk reference ke tabel produk ID produk. Kita tampilin satu-satu tabel. Selanjutnya kita akan menambahkan data ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat. Pertama kita tambahkan tabel karyawan dulu yang paling dikit. Itu tabel karyawan, nama karyawan, data values. Kita harus pakai titik. Nama ownernya dan jabatan. Kita lihat dulu apakah sudah masuk. Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya kita akan masukkan data ke produk. Di sini udah saya siapin juga produknya dan spesifikasinya. Toko itu kita masukin sekarang. Insert into produk, nama produk, ukuran, warna, harga.
ke transport. Cari enter dulu values yang tadi size from code. Oke, sesuai. Selanjutnya kita tambahkan data pelanggan. Insert into pelanggan. Di pelanggan itu tadi ada, di pelanggan udah di nama telepon, nama pelanggan, valuesnya kita isi ABC deh, kita salahin contoh ada kata selapan 2, 3, 4, 5, 6. Asal aja dulu, kita tambahin data, 2 data aja deh, X, Y, Z. Kok kita ada salah ngisi alamat, sorry. Oke, kita show, kita lihat dulu from pelanggan. Ada salah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lanjut aja ke pesanan. Kita insert into pesanan. Pesanan itu ada ID pesanan, tanggal, nama, ada tanggal, ada total, platform. Contoh ID pelanggannya, tanggal, ID file pelanggan, ada ID tanggal pesanan, total ada nama platform. Oke, selanjutnya kita masukin ke yang tadi, kita pesanan. Langsung kita paste aja di sini. Dari yang tadi, detail pesanan. Select from detail pesanan. Oke, di sini detail pesanannya sudah ada. ID pesanan, ID produk, jumlah, dan total hariannya sudah sesuai. Kita pastikan kembali semua tabel sudah terisi. From tables. Karyawan dulu, karyawan. Karyawan sudah ada. Selanjutnya ke pelanggan sudah ada. Selanjutnya pesanan, produk dulu deh, produk
produkku ada, pesanan, dan data pesanan. Oke, semuanya sudah terisi. Jadi seperti itu konsep sistem pengolahan pemesanan produk dari UMKM Tahtana. Sekian dari saya. Terima kasih.